Soegondo Jojo Poespito lahir pada tanggal 22 Februari 1905 di Tuban, Jawa Timur. Masa kecilnya diwarnai oleh suasana kolonial yang kental, namun di dalam keluarganya, nilai-nilai kemandirian dan pendidikan sangat dijunjung tinggi. Ayahnya, seorang juru tulis, clerk, di kantor kelurahan, memastikan bahwa Soegondo mendapatkan akses ke pendidikan terbaik yang tersedia bagi pribumi saat itu. Pendidikan dasarnya dimulai di HIS, Hollandsche Inlandsche School, di Tuban, di mana ia mulai menyadari adanya ketimpangan tajam antara warga Belanda dan penduduk lokal. Ketajaman berpikir Soegondo mulai terlihat saat ia melanjutkan studi ke Mulo, Meer, Witgebreid Lager Onderwijs, di Surabaya. Kota Surabaya pada awal abad ke-20 adalah kawah candra di muka bagi gerakan nasionalisme Indonesia. Di sini, Soegondo tidak hanya belajar dari buku teks, tetapi juga dari realitas sosial di sekelilingnya. Ia mulai sering mendengarkan diskusi politik dan membaca surat kabar yang mengkritik kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Semangat Indische Partij dan pemikiran tokoh-tokoh seperti Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo mulai merasuk ke dalam jiwanya. Setelah menyelesaikan Mulo, Soegondo pindah ke Yogyakarta untuk belajar di AMS, Algemene Middelbare School. Di Yogyakarta, suasana intelektualnya semakin terasah. Ia tinggal di pondokan yang sama dengan beberapa pemuda progresif lainnya. Kota ini memberinya kesempatan untuk berinteraksi dengan berbagai elemen pergerakan, termasuk tokoh-tokoh dari organisasi Budi Oetomo dan Sarekat Islam. Ia mulai memahami bahwa perjuangan melawan penjajahan tidak bisa dilakukan secara parsial atau berbasis kedaerahan saja. Di perpustakaan sekolah, ia melahap buku-buku tentang sejarah revolusi di berbagai belahan dunia, dari revolusi Prancis hingga bangkitnya nasionalisme di Asia. Pada masa remaja ini, karakter kepemimpinan Soegondo mulai terbentuk. Ia dikenal sebagai pribadi yang tenang, namun memiliki prinsip yang sangat teguh. Ia tidak mudah terbawa arus emosi, melainkan selalu mengedepankan logika dan persatuan. Pengaruh dari Ki Hadjar Dewantara juga sangat membekas padanya, terutama mengenai konsep kemerdekaan batin dan pentingnya pendidikan sebagai alat pembebasan. Ia menyadari bahwa rakyat Indonesia harus disatukan dalam satu identitas yang kuat jika ingin merdeka. Ketertarikannya pada organisasi pemuda membawanya aktif dalam berbagai diskusi lintas etnis. Ia melihat betapa pemuda Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan daerah lainnya memiliki keresahan yang sama namun masih terkotak-kotak oleh identitas kedaerahan. Kesadaran inilah yang kemudian menjadi landasan bagi langkah-langkah besarnya di masa depan. Soegondo muda bukanlah seorang orator yang meledak-ledak, melainkan seorang organisator yang handal, mampu menjahit berbagai perbedaan pendapat menjadi satu visi yang harmonis. Langkah kakinya menuju Jakarta, Batavia, untuk melanjutkan sekolah di Rijkshogeschool, sekolah tinggi hukum, akan menjadi babak baru yang menentukan sejarah bangsa Indonesia. Pindahnya Soegondo ke Batavia untuk menempuh pendidikan hukum di Rijkshogeschool, RHS, pada pertengahan 1920-an merupakan titik balik krusial. Batavia saat itu adalah pusat saraf politik kolonial, sekaligus pusat pertemuan intelektual muda dari seluruh penjuru Nusantara. Di sini, Soegondo bergabung dengan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, PPPI, sebuah organisasi pemuda yang didirikan pada tahun 1926 oleh mahasiswa RHS dan Stovia. PPPI memiliki visi yang melampaui batas-batas suku dan agama, fokus pada tujuan tunggal, kemerdekaan Indonesia. Di lingkungan PPPI, Soegondo bertemu dengan tokoh-tokoh hebat lainnya seperti Muhammad Jamin, Amir Syarifuddin, dan Soerjadi.
Mereka sering berkumpul di Jalan Kramat Raya 106, sebuah rumah kos yang kemudian dikenal sebagai Club Gebou. Di tempat inilah, ide-ide tentang satu bangsa dan satu bahasa mulai digodok dengan serius. Soegondo berperan sebagai penyeimbang di antara berbagai kepribadian yang kuat. Ketika diskusi memanas mengenai bentuk negara atau strategi melawan Belanda, Soegondo selalu hadir dengan argumen yang mendinginkan dan menyatukan. Tahun 1928 menjadi tahun yang paling menantang. Situasi politik semakin memanas karena pemerintah kolonial mulai mencurigai gerakan pemuda sebagai ancaman serius bagi ketertiban umum. Namun, Soegondo dan rekan-rekannya di PPPI tidak gentar. Mereka merencanakan sebuah pertemuan besar yang akan menyatukan seluruh organisasi pemuda di Hindia Belanda. Sebagai ketua PPPI, Soegondo memegang peran sentral dalam mengoordinasikan rencana ini. Ia harus melobi berbagai organisasi seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Celebes, dan lainnya agar mau menanggalkan ego kedaerahan mereka. Tugas Soegondo tidaklah mudah. Ia harus menghadapi keraguan dari beberapa pihak yang merasa bahwa identitas daerah mereka akan hilang jika melebur dalam satu identitas Indonesia. Namun, dengan kecakapan diplomasinya, Soegondo berhasil meyakinkan mereka bahwa persatuan adalah harga mati untuk melawan kekuatan kolonial yang sangat terorganisir. Ia menekankan bahwa musuh bersama adalah penjajahan, dan hanya dengan kekuatan kolektiflah kemerdekaan bisa dicapai. Persiapan Kongres Pemuda II dilakukan dengan sangat rahasia namun sistematis, menghindari endusan agen-agen intelijen Belanda, PID. Di tengah kesibukan organisasi, Soegondo tetap mempertahankan integritas akademiknya, meskipun fokus utamanya telah beralih sepenuhnya pada perjuangan nasional. Ia melihat hukum bukan sekadar kumpulan pasal, melainkan alat penindasan kolonial yang harus didekonstruksi melalui kesadaran politik rakyat. Rumah di Kramat 106 menjadi saksi bisu bagaimana Soegondo menghabiskan malam-malam tanpa tidur untuk menyusun draft-draft resolusi yang akan menjadi landasan bagi eksistensi Indonesia sebagai bangsa di masa depan. Persiapan ini mencapai puncaknya pada akhir Oktober 1928, saat sejarah besar siap dituliskan di Batavia. Pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928, mata dunia intelektual Hindia Belanda tertuju pada Jakarta. Soegondo Jojo Poespito terpilih sebagai Ketua Kongres Pemuda II. Pemilihannya bukanlah tanpa alasan. Ia dianggap sebagai sosok netral yang tidak didominasi oleh sentimen kedaerahan tertentu. Sebagai ketua, tanggung jawab yang dipikulnya sangat berat. Ia harus memastikan Kongres berjalan lancar di bawah pengawasan ketat polisi kolonial yang hadir di dalam ruangan, siap membubarkan acara kapan saja jika kata "merdeka" diucapkan terlalu lantang. Rapat pertama diadakan di gedung Katholieke Jongenlingenbond, Lapangan Banteng. Dalam pidato pembukaannya, Soegondo menekankan pentingnya memperkuat semangat persatuan di dalam sanubari pemuda. Ia berbicara tentang perlunya kesadaran nasional yang melampaui batas geografis. Keesokan harinya, di gedung Oost Java Bioskop, pembahasan berlanjut mengenai masalah pendidikan. Soegondo memberikan ruang bagi setiap perwakilan untuk berbicara, menciptakan suasana demokratis yang jarang terjadi. Di masa itu, ia adalah dirigen yang mengatur harmoni di tengah keberagaman pendapat. Puncak Kongres terjadi pada sesi terakhir di Gedung Jalan Kramat Raya 106. Disinilah momen yang paling mendebarkan terjadi. Muhammad Jamin menyodorkan secari kertas kepada Soegondo yang berisi draft resolusi yang sangat berani. Soegondo membacanya, memberikan paraf persetujuan, lalu meneruskannya kepada tokoh lain. Resolusi itu kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda.
1. Tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Di tengah tekanan kehadiran intelijen Belanda, Soegondo memimpin pembacaan putusan Kongres tersebut dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, menggetarkan sanubari setiap pemuda yang hadir. Malam itu juga, untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya, ciptaan Wage Rudolf Supratman dikumandangkan melalui gesekan biola. Soegondo dengan cerdik menyarankan agar lagu tersebut dimainkan tanpa lirik terlebih dahulu, untuk menghindari penyitaan atau pembubaran oleh polisi Belanda. Keberanian Soegondo dalam memimpin Kongres ini menjadi tonggak sejarah yang tak terbantahkan. Ia berhasil menyatukan kepingan-kepingan identitas menjadi satu mosaik besar bernama Indonesia. Keberhasilannya mengelola Kongres tanpa insiden pembubaran paksa menunjukkan kecerdasan taktisnya yang luar biasa sebagai seorang pemimpin muda. Pasca Kongres, nama Soegondo menjadi target utama pengawasan pemerintah kolonial. Namun, misi besarnya telah tercapai. Sumpah Pemuda bukan sekadar kata-kata di atas kertas, melainkan sebuah ikrar sakral yang menyatukan seluruh elemen perlawanan di tanah air. Soegondo telah membuktikan bahwa pemuda bukan hanya penerus masa depan, melainkan penentu arah sejarah. Gema yang dihasilkan dari gedung kecil di Kramat Raya itu merambat ke seluruh pelosok negeri, membakar semangat rakyat untuk terus berjuang hingga kemerdekaan benar-benar berada dalam genggaman. Setelah sukses besar dengan Kongres Pemuda II, perjuangan Soegondo Jojo Poespito tidak berhenti. Ia terus aktif dalam pergerakan nasional, meskipun tekanan dari pemerintah kolonial semakin berat. Ia sempat bekerja sebagai guru di perguruan taman siswa bentukan Ki Hadjar Dewantara, menyebarkan benih nasionalisme melalui jalur pendidikan. Bagi Soegondo, mendidik generasi muda adalah cara paling efektif untuk memastikan bahwa api semangat Sumpah Pemuda tidak akan pernah padam. Ia mengajarkan sejarah dan kewarganegaraan dengan cara yang membangkitkan rasa bangga sebagai orang Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, Soegondo tetap berada dalam garis perjuangan, meskipun ia harus bergerak dengan sangat hati-hati. Ia terus berkomunikasi dengan tokoh-tokoh nasionalis lainnya seperti Soekarno dan Hatta. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 15 Agustus 1945, peran Soegondo tetap krusial dalam masa transisi pemerintahan. Ia menjabat dalam berbagai posisi penting di pemerintahan awal Republik Indonesia, termasuk menjadi Menteri Muda Pembangunan Masyarakat dalam Kabinet Halim pada tahun 1950. Ia selalu menekankan bahwa kemerdekaan fisik harus diikuti dengan pembangunan karakter bangsa yang kuat. Salah satu kontribusi penting Soegondo di masa kemerdekaan adalah keterlibatannya dalam menata struktur organisasi kepemudaan dan olahraga di Indonesia. Ia percaya bahwa kesehatan fisik dan mental pemuda adalah aset utama negara. Di hari-hari tuanya, Soegondo tetap hidup dalam kesederhanaan. Ia tidak pernah mengejar kemewahan atau jabatan tinggi yang korup. Integritas yang ia tunjukkan saat memimpin Kongres Pemuda 1928 tetap terjaga hingga akhir hayatnya. Ia adalah teladan nyata dari konsep pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja di balik layar demi kejayaan bangsanya. Soegondo wafat pada tanggal 23 April 1976 di Yogyakarta. Meskipun namanya mungkin tidak sesering disebut seperti Soekarno atau Hatta dalam buku teks sejarah populer, jasa-jasanya sangat fundamental. Tanpa ketenangan dan kepiawaian organisatorisnya pada tahun 1928, mungkin Persatuan Pemuda Indonesia akan memakan waktu lebih lama untuk terwujud. Ia meninggalkan warisan berupa semangat persatuan yang melampaui perbedaan suku, ras, dan agama, sebuah warisan yang tetap
relevan hingga hari ini di tengah tantangan disintegrasi bangsa. Kisah Soegondo Jojo Poespito mengajarkan kita bahwa kepemimpinan tidak selalu harus tentang pidato yang menggelegar di podium besar. Kepemimpinan juga tentang kemampuan untuk mendengar, menyatukan perbedaan, dan mengambil risiko demi kepentingan bersama. Di nisan makamnya di makam keluarga, Taman Siswa, tertulis sebuah pengingat akan dedikasinya yang tanpa batas. Ia adalah sosok yang dengan rendah hati meletakkan fondasi bagi rumah besar bernama Indonesia. Generasi masa kini patut meneladani kerendahan dan keteguhan prinsipnya dalam menjaga persatuan nasional di bawah Panji Bhinneka Tunggal Ika.